Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartoko Edo akan menjawab pertanyaan dari netizen. Bang, kriteria yang bagaimana suatu objek wisata menjadi idaman wisatawan di era kekinian? Nah, ini pertanyaan penting dan harus direspon secara sungguh-sungguh, terutama bagi para pengelola daya tarik wisata atau objek wisata di seluruh Indonesia. Perlu kita ketahui, era kekinian ini adalah eranya ponsel, eranya digital, eranya internet, di mana kebutuhan wisata, kebutuhan pendidikan, kebutuhan apa saja, seseorang tidak akan terlepas dari ponsel, tidak akan terlepas dari internet. Bahkan orang rela untuk tidak belanja sepatu atau baju, tapi tidak rela ketika kehabisan kuota internet. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kebutuhan internet pada dewasa ini itu sudah sangat menjadi kebutuhan pokok seperti halnya makan dan minum. Nah, karenanya kriteria dari daya tarik wisata untuk di era kekinian itu adalah yang pertama, ramah internet. Ramah internet ini artinya bahwa daerah wisata tersebut ini bisa diakses atau memberikan suatu akses internet yang cepat untuk semua provider, mulai dari XL, Indosat, Telkomsel, terus Tri, dan semacamnya ya, termasuk itu ya untuk yang apa itu? Ya, pokoknya semuanya lah ya. Saya nggak kenal semuanya tentang provider di Indonesia, tapi yang saya tahu adalah Telkomsel, Indosat, terus kemudian Tri, XL, satu lagi Smartfren ya. Nah, dari sini kegiatan liburan yang dilakukan oleh seseorang menuju ke suatu daya tarik wisata ini, mereka membutuhkan suatu aktualisasi diri dengan menggunakan ponsel. Jadi dengan adanya internet itu, mereka bisa leluasa untuk bisa berbagi informasi, terutama untuk aktualisasi diri mereka ketika berkunjung, untuk melakukan suatu foto selfie, chatting, saya ada di sini, kemudian memasang status. Dan yang paling penting di sini adalah dari ramah internet ini seorang pengelola harusnya menempatkan tenaga ahli, admin saya sebut, admin khusus untuk media online. Jadi media online ini ada bermacam-macam ya, mulai dari website, blog, landing page, media sosial, e-commerce, kemudian online shop, terus kemudian marketplace ya. Jadi adanya seorang admin atau tim untuk yang membidangi IT, mereka bisa melakukan suatu informasi, update penawaran, update produk, dan yang paling penting adalah melihat suatu review, karena sekarang ini akan menjadi suatu kebiasaan seseorang untuk menuju ke suatu tempat menggunakan dengan Gmaps ya. Gmaps ini mereka gunakan khususnya untuk para wisatawan adalah sarana untuk akses menuju ke daya tarik wisata tersebut. Namun bagi pengelola, Gmaps bukan hanya untuk sebagai penyedia rute menuju ke tempat Anda, tapi lebih dari itu. Jadi Gmaps ini merupakan salah satu mesin pendongkrak. Saya sebut sebagai sarana ya, tools SEO yang paling hebat ya dari segala tools SEO yang ada ya, karena satu, rata-rata pengguna internet di Indonesia menggunakan mesin pencarian dengan Google. Bahkan sering kita dengar cari apa, cari tahu apa, tanyakan kepada Mbah Google. Artinya keterikatan atau ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap Google sangat tinggi. Nah, karena sebagai dominan browser yang ada di Indonesia, Google menyediakan suatu Gmaps. Padahal di dalam Gmaps itu sendiri, kita bisa mengelola
melalui Google Businessku untuk mengupdate informasi, membuat jadwal acara, event, bisa membuat suatu penawaran, bisa membuat suatu produk. Saya kupas satu-satu. Pentingnya suatu admin. Jadi admin di dalam daya tarik wisata adalah ketika ada informasi produk, misalnya ini sekarang masa pandemi ya, saat ini masih ditutup, informasikan melalui posting informasi. Kemudian misalnya untuk harga tiket, ya karena sekarang harga tiket itu banyak sekali dibutuhkan khususnya bagi para tour operator maupun family yang akan menuju ke situ. Berapa sih biaya masuk ke daya tarik wisata A? Kalau dicari internet, itu bisa jadi informasinya adalah sudah kadaluarsa. Karenanya di sini seorang admin harus mengupdate. Jadi mengupdate informasi itu yang pertama adalah judul. Misalnya harga tiket, kapan berlakunya? Sekarang tanggal 10, misal Agustus tahun 2021. Nah, di sini sehingga mereka ketika akan mengunjungi suatu ini, oh ini harganya misalnya 10.000, diupdate 8. Kemudian mereka akan berkunjung misalnya seminggu lagi. Nah, tentunya harga ini termasuk harga yang bisa dipertanggungjawabkan. Lain halnya ketika mereka membrowsing, ada blogger atau netizen lain yang menginformasikan 2 tahun yang lalu harganya 5.000. Ini sangat tidak menguntungkan bagi para pengunjung, terutama bagi tour operator. Nah, selain untuk bisa memberikan suatu update informasi, yang paling penting di dalam satu Gmaps itu ada fasilitas review, mengulas. Seluruh pengunjung atau siapapun bisa mengulas keberadaan dari daya tarik wisata tersebut. Seringnya, sangat disayangkan ya, saya bisa menjumpai, bisa dibuktikan di layar sini, bahwa banyaknya suatu ulasan yang dibiarkan begitu saja oleh pengelola daya tarik wisata. Ya, saya apresiasi terhadap pengelola hotel atau hotelier sudah sangat bagus sekali di dalam memanfaatkan Google Review. Setiap ada ulasan baik pujian maupun sanjungan atau komplain selalu ditanggapi oleh top manajemen. Ini sangat bagus dan harusnya oleh rekan-rekan pengelola daya tarik wisata ini dilakukan juga. Nah, bagaimana untuk bisa mengulasnya? Nanti teman-teman bisa melihat ya di slide ini. Satu, pasti Anda harus bisa login akun pembuat dari Gmail itu sendiri dan login pada Google My Business. Cirinya adalah seperti yang tertera di sini. Jadi ini adalah salah satu wujud bahwa akun Gmail ini adalah resmi sebagai pengelola dari Gmail tersebut. Dengan memberikan suatu respon yang cepat untuk ulasan, ini artinya bahwa kita selaku penyedia jasa sarana pariwisata atau daya tarik wisata ini pandai berterima kasih. Dan hal yang paling penting, ketika mereka ada keluhan, ini bisa dijadikan keluhan ini malah menjadi suatu potensi untuk mereka berkunjung kembali karena keluhan mereka ditanggapi benar oleh top manajemen. Nah, sehingga mereka tentunya akan lebih senang sekali ya, lebih senang ketika keluhannya ditanggapi oleh top manajemen. Sehingga yang tadinya memberikan bintang 1, 2 atau 3, dia akan ganti. Saya jamin akan ganti minimal 4 sampai ke 5 dan mengucapkan terima kasih. Jadi keluhannya dijadikan satu kesempatan untuk memperbaiki diri dan mereka justru menjadi salah satu pelanggan yang setia. Nah, itulah salah satu fungsi dari bagaimana kita harus merespon suatu review dari Google View. Nah, selanjutnya belum begitu lazim yang dilakukan oleh para pengelola daya tarik untuk memasang suatu banner ya. Jadi ucapan terima kasih atas kunjungan Anda, kemudian mengharap sudilah para pengunjung untuk memberikan review positif pada daya tarik yang mereka kunjungi. Nah,
Ini bisa dijadikan salah satu bentuk ya, sarana untuk menarik dan sarana ekspresi diri bagi pengunjung. Biasanya yang namanya pengunjung kalau datang ke suatu tempat, pasti mereka foto-foto, cepret. Lah dari foto-foto itu mereka akan upload. Ini loh saya sudah pernah datang ke sini, tempatnya bagus, nyaman. Sayang nih kurang bersih, tolong dong pengelola dibersihkan untuk tong-tong sampahnya atau jalannya banyak kotoran atau danaunya terlalu kotor. Nah ini namanya suatu feedback yang sebetulnya sangat positif dan kita nggak perlu khawatir dengan seperti itu, cukup action. Kemudian yang kedua diingat bahwa pentingnya admin untuk bisa mengelola Google Business, mengelola Gmaps, mengelola blog, dan mengelola informasi di media online maupun di media sosial. Yang pertama ini, ramah internet terapkan dulu. Selanjutnya saya akan membahas untuk apa sih kriteria yang kedua untuk mengelola daya tarik wisata kekinian.